semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Buat yang belum kenal, salam kenal, nama gue Vali. Sebelumnya gue mau terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah bantu subscribe dan ngikutin video gue dari awal. Sumpah gue gak nyangka banget, kemarin bisa tembus 1000 subscribers kurang dari 2 bulan. Terus tahu gak sih, yang udah mulai investasi reksadana gara-gara nonton video gue yang ini, udah nyampe 700-an orang loh. Nah, sebagai ucapan terima kasih gue, di akhir video gue bakal ngadain giveaway kecil-kecilan nih. Hadiahnya, gift card reksadana Bibit total 1 juta rupiah. Oh iya, gue minta maaf ya kalau misalnya bulan kemarin gue jarang upload video dan jarang balas DM kalian, soalnya gue tuh lagi sibuk ngurusin bisnis kecil gue. Tapi sekarang gue bakal usahain kok untuk upload 1 video baru setiap minggunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Jadi di video gue sebelumnya, gue tuh udah ngejelasin tentang reksadana. Di situ gue ngejelasin tentang apa itu reksadana, jenis-jenis reksadana, tempat jual beli reksadana, dan biaya-biaya yang ada dalam reksadana. Nah, tapi masih banyak nih yang nanya ke gue, Val, gue mending beli reksadana yang jenis apa ya? Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau reksadana saham? Terus ada juga nih yang bilang, gue mau mulai investasi tapi masih bingung nih. Nah, biar nggak bingung, langkah pertama yang paling penting dan harus kalian lakuin itu adalah menentukan tujuan investasi. Tujuan investasi ini bisa menentukan produk mana atau reksadana mana sih yang cocok untuk kita. Jadi, secara garis besar, tujuan investasi itu dibagi menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sesuai namanya, investasi jangka pendek itu investasi yang dilakuin dalam waktu yang singkat. Biasanya jangka waktunya itu kurang lebih 1 tahun. Investasi jangka pendek biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang dekat. Misalnya tujuannya itu untuk dana liburan, renovasi rumah, beli kendaraan, atau sekedar beli gadget terbaru. Nah, kalau investasi jangka pendek ini cocoknya pilih produk yang punya resiko dan fluktuasi yang paling rendah. Coba bayangin deh, lo butuh nyari investasi buat bulan depan nih, tapi tiba-tiba corona dateng, nilai investasi lo turun drastis gara-gara lo naruhnya di reksadana saham. Padahal kan reksadana saham itu fluktuasi atau pergerakan harganya cukup tinggi ya, dimana reksadana saham itu baru ngasih return yang maksimal kalau misalnya didiemin dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi gue saranin untuk investasi jangka pendek, taruhnya di reksadana pasar uang aja. Kenapa di reksadana pasar uang? Soalnya kalau di reksadana pasar uang, dia menaruh dananya di deposito dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi dia punya resiko dan fluktuasi yang cukup rendah. Nah, kalau misalnya investasi jangka menengah, biasanya dilakukan dalam rentang waktu 1-5 tahun. Misalnya tujuannya itu untuk biaya nikah, biaya beli rumah, biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya lo mau dapet imbal hasil atau keuntungan yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, lo bisa coba taruh di reksadana obligasi untuk investasi jangka menengah. Nah, terus kalau investasi jangka panjang itu biasanya tujuannya untuk dana pensiun atau dana pendidikan anak. Buat yang punya profil resiko tinggi, kalian bisa banget nih naruh investasi jangka panjang di reksadana saham. Karena dalam jangka waktu yang panjang, potensi keuntungan atau imbal hasilnya itu bisa lebih besar loh. Tapi sebelum pilih mau investasi di jenis reksadana yang mana, lo harus paham nih sama profil resiko lo. Profil resiko itu apa sih? Jadi profil resiko itu menggambarkan tingkat toleransi orang terhadap resiko atau sejauh mana seseorang bisa menanggung resiko. Profil resiko itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pengalaman, dan pemahaman mengenai investasi. Profil resiko ini nentuin banget di mana sih baiknya lo berinvestasi. Nah, ini ada kaitannya juga loh sama pengendalian diri, karena ternyata investasi itu salah satu aktivitas yang melibatkan kondisi psikologis seseorang loh. Tahu nggak sih, investasi itu bisa membahayakan psikologis seseorang kalau misalnya dilakuin sembarangan. Serem ya, kok bisa gitu sih? Ingat nggak sih sama prinsip high risk high return yang gue jelasin di video sebelumnya? Dimana kalau lo mau dapet keuntungan yang tinggi,
biasanya sebanding sama resiko yang tinggi juga. Nah, tapi prinsip ini kadang nggak dipahamin sepenuhnya sama investor pemula. Banyak yang terlalu fokus sama keuntungan yang tinggi aja, tanpa bisa ngebayangin resiko tinggi yang menyertai itu. Makanya banyak nih yang panik pas lihat nilai investasinya turun. Nah, profil resiko ini menggambarkan gambaran diri kita pas harus menghadapi resiko yang terjadi dalam investasi. Coba bayangin, kalau misalnya nilai investasi lo turun, apa sih yang bakal lo lakuin? Apa lo bakal panik? Atau masih bisa tetap tenang? Kalau misalnya masih panik, it's okay. Bukan berarti lo nggak bisa investasi, tapi lo harus pilih produk yang sesuai sama kesediaan dan kemampuan lo dalam menanggung resiko. Kalau lo tipe orang yang nggak bisa atau nggak tahan ngadepin resiko yang besar, tapi milihnya produk investasi yang resikonya tinggi, contohnya saham, gue yakin lo bisa panik dan stres pas lihat nilai investasi lo turun. Gitu juga sebaliknya. Kalau lo tipe orang yang suka tantangan dan optimisme lo tinggi buat dapet cuan gede, pasti bakalan bete juga kalau cuma investasi di produk yang aman dan imbal hasilnya rendah. Kalau kita belum paham sama profil resiko sendiri, pasti bisa parah banget deh. Banyak yang kejebak di sini gara-gara cuman ngebayangin keuntungannya aja. Padahal investasi itu nggak terlepas dari resiko loh. Cuman skalanya aja yang beda-beda. Ada yang resikonya besar, sedang, dan kecil. Kita sendiri nih yang bisa nentuin seberapa besar kita mampu menoleransi dan mengelola resiko yang bakal terjadi. Nah, profil resiko ini ada 3 tipenya. Yang pertama itu tipe konservatif. Orang dengan tipe profil resiko ini punya tingkat toleransi yang rendah dan cenderung menghindari resiko. Secara garis besar, orang dengan tipe ini lebih suka instrumen yang aman dan masih takut kalau misalnya nilai investasinya berkurang. Terus tipe orang yang ini lebih suka kalau misalnya return atau imbal hasil investasinya itu stabil. Kalau lo punya profil resiko konservatif, lebih baik pilih produk yang punya resiko paling rendah, kayak reksadana pasar uang. Biasanya sih produk yang resikonya rendah, imbal hasil atau returnnya juga rendah. Tapi nggak masalah, yang penting dikelola dengan benar dan sesuai sama tujuan investasi lo. Terus kalau misalnya lo mau return atau imbal hasil yang lebih tinggi, biasanya sih sebagian bisa dialokasiin ke reksadana obligasi. Terus profil resiko yang kedua adalah tipe moderat, yaitu orang-orang yang punya tingkat toleransi menengah terhadap resiko investasi. Biasanya orang-orang yang ada di tipe ini, mereka sudah bisa menerima kalau misalnya ada sebagian kerugian dari investasi. Mereka udah siap bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan dalam berinvestasi. Produk investasi yang cocok sama tipe ini tuh biasanya yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, seperti reksadana obligasi atau reksadana campuran. Terus terakhir, ada yang namanya profil resiko agresif. Orang dengan tipe ini bisa banget menerima semua kemungkinan resiko yang bakal terjadi. Fluktuasi atau pergerakan harga pasar modal yang cukup tinggi malah bisa ngebuat adrenalin mereka makin terpacu. Misalnya pas harga saham turun, orang dengan tipe ini melihat kesempatan itu sebagai peluang untuk menambah portofolionya biar mereka bisa beli di harga yang lebih murah. Harapannya tentu aja harga saham tersebut bisa naik dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia bisa dapat untung yang lebih besar. Biasanya sih orang dengan profil resiko agresif ini punya tujuan investasi yang cukup panjang. Jadi untuk orang dengan tipe ini lebih disaranin untuk pilih reksadana saham. Nah, kalau lo kira-kira termasuk tipe yang mana sih? Kalau gue sih masuknya tipe yang agresif. Val, aku masih bingung nih, kira-kira aku tuh masuk tipe yang mana ya? Nah, kalau kalian masih bingung, mending kalian download aja deh aplikasi Bibit Reksadana. Jadi, ini tuh aplikasi tempat jual beli reksadana yang cocok dan bagus banget buat pemula. Nanti di awal pendaftaran, kalian bakal ditanyain beberapa pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, profil resiko kalian akan muncul deh. Yang hebat dari aplikasi Bibit ini itu, dengan melihat profil resiko, Bibit bisa bantu secara otomatis untuk pilihin reksadana mana sih yang paling cocok buat lo. Fitur ini tuh ngebantu banget buat pemula yang sekiranya masih bingung harus pilih reksadana yang mana ya. Buat yang mau tahu lebih lanjut, bisa langsung nonton video gue yang ini aja ya. Di situ gue nge-review lengkap tentang aplikasi Bibit dan ngejelasin gimana cara mulai investasi reksadana dari awal banget.
Oh iya, kebetulan kali ini aku mau ngadain giveaway kecil-kecilan nih buat ngerayain 1000 subscribers kemarin. Hadiahnya itu gift card reksadana Bibit total 1 juta rupiah. Aku bakal pilih 4 orang beruntung, berarti satu orang itu bakal dapat gift card reksadana senilai 250.000. Mungkin nominalnya emang gak seberapa ya, tapi semoga ini bisa bikin kalian makin semangat buat mulai investasi ya. Buat yang belum daftar Bibit, bisa nonton videoku yang pertama dulu ya. Aku juga ngejelasin gimana cara pendaftarannya di situ. By the way, ini video dan giveaway-nya nggak disponsorin sama sekali ya. Oke, jadi ini caranya tuh gampang banget. Pertama, kalian harus subscribe dan nyalain lonceng notifikasi aku. Terus kalau udah, kalian tinggal cerita di kolom komen apa sih alasan dan tujuan lo mau mulai investasi. Jawaban yang paling menarik bakal aku pilih jadi pemenang ya. Jangan lupa juga untuk cantumin Instagram kalian ya di komen. Nanti pemenangnya bakal aku umumin di Instagram Vali Gunawan. Good luck ya, deadline-nya sampai 15 Oktober aja kali ya, biar temen-temen yang lain bisa ikutan juga. Oke, sekian dulu ya videonya. Makasih banget buat temen-temen yang udah ngedukung aku dan nonton videoku selama ini. Aku minta maaf banget kalau misalnya aku banyak salah kata dan aku tahu ilmuku masih sedikit banget, jadi aku berharap di sini kita bisa sama-sama belajar ya. Oh iya, buat yang nge-DM aku juga aku minta maaf kalau misalnya belum dibales, soalnya sekarang itu DM-nya ketumpuk tenggelam. Aku bakal jawabin kok kalau lagi senggang, sumpah. Oke, sekian aja harapan aku, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Oke, thank you for watching, see you next time.